Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Di sebuah desa yang sunyi, hiduplah seorang janda bernama Busani. Wanita parubaya ini dulunya hidup berkecukupan, bahkan cenderung mewah. Suaminya Pak Ihsan adalah seorang petani yang sangat ulet. Dari jerih payahnya, ia mampu menghidupi keluarga, menyekolahkan anak mereka, Mas Dani, hingga menjadi sarjana, dan bahkan membeli sawah-sawah baru. Namun, semua berubah sejak Pak Ihsan meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Setelah kepergian suaminya, roda kehidupan Busani perlahan-lahan berubah. Sawah-sawah yang dulunya menjadi sumber penghidupan mulai merugi. Satu persatu, sawah dijual untuk menutupi kebutuhan hidup. Hingga akhirnya tersisa sepetak kecil yang hasilnya pun tidak cukup. Kini Busani bergantung pada kiriman uang dari Mas Dani yang tinggal di kota bersama keluarganya. Namun, Busani mulai merasa jenuh dengan kehidupannya yang serba kekurangan. Ia sering duduk termenung di teras rumahnya, memikirkan masa-masa ketika hidupnya dulu begitu nyaman dan serba mewah. Suatu malam, saat angin dingin berembus, pikirannya tiba-tiba dirasuki ide yang tidak pernah terlintas sebelumnya. Ia teringat cerita-cerita dari para tetangga tentang pesugihan tuyul. "Aku sudah lelah hidup begini," gumam Busani sambil menatap rembulan. "Kalau benar pesugihan tuyul bisa membuatku kaya lagi, apa salahnya mencobanya?" Pada suatu malam, dengan pikiran yang diliputi keputusasaan, Busani mendengar kabar tentang seorang dukun sakti bernama Mbah Darto yang bisa membantu siapa saja mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan. Awalnya Busani ragu, tetapi bayangan kembali hidup mewah menggoyahkan hatinya. Dengan hati-hati, ia mendatangi rumah Mbah Darto yang terpencil di ujung desa. Rumah itu kecil dan gelap, hanya diterangi oleh lampu minyak yang remang-remang. Di dalamnya aroma dupa menusuk hidung. "Apa maksud kedatanganmu, Nduk?" tanya Mbah Darto dengan suara berat. Busani memberanikan diri untuk mengungkapkan niatnya. "Mbah, saya ingin hidup kaya lagi. Tolong saya." Mbah Darto menatap Busani lekat-lekat. "Kekayaan datang dengan harga. Kau siap menerima syarat-syaratnya?" Busani mengangguk tanpa pikir panjang. Mbah Darto lalu menjelaskan bahwa ia harus menyiapkan sesaji berupa darah ayam hitam setiap malam Jumat Kliwon. Selain itu, Busani harus rela menyusui tuyul yang akan bekerja untuknya, sebelum dan sesudah mereka mencari harta. "Kau juga harus menyiapkan satu kamar khusus untuk ritual ini," ujar Mbah Darto sambil menyerahkan sebuah kandil kecil yang ditutupi kain putih. "Di dalam kandil ini ada tuyul yang akan membantumu. Jangan pernah membuka kandil ini di siang hari. Hanya boleh setelah matahari terbenam atau setelah maghrib." Dengan penuh rasa takut sekaligus harapan, Busani pulang membawa kandil itu. Malam itu, setelah maghrib, Busani menyiapkan kamar khusus di rumahnya. Ia mengikuti semua arahan Mbah Darto dengan hati-hati. Saat membuka kain putih yang menutupi kandil, muncul sesosok makhluk kecil botak dengan mata merah menyala. Tuyul itu tersenyum lebar memperlihatkan giginya yang tajam. "Bu, aku akan bekerja untukmu. Kau hanya perlu menepati janjimu," ujar tuyul itu dengan suara melengking. Rasa takut Busani bercampur dengan rasa lega. Ia menyusui tuyul itu, meski merasa jijik dan ngeri. Setelah itu, tuyul menghilang entah kemana. Pagi harinya, Busani terkejut
ketika menemukan setumpuk uang di laci kamarnya. Sejak memelihara tuyul, kehidupan Husani berubah drastis. Dalam waktu singkat, ia kembali hidup berkecukupan. Ia membeli sawah-sawah baru, memperbaiki rumah, bahkan sering memberikan bantuan kepada tetangga untuk menutupi kecurigaan mereka. Sore itu, angin sepoi-sepoi menyapu hamparan sawah. Di sebuah gubuk sederhana di tengah ladang, 3 orang petani, Pak Lamidi, Mbah Karni, dan Pak Sugeng sedang berbincang santai setelah seharian bekerja. Namun, obrolan mereka kali ini terasa lebih serius. "Aku nggak habis pikir," ujar Pak Lamidi, sambil menyesap kopi hitamnya. "Uangku yang ada di kotak kayu hilang. Padahal kotaknya terkunci rapat. Kuncinya juga masih utuh." Mbah Karni mengangguk sambil mengusap dagunya. "Loh, aku juga kehilangan uang, Lam. Nggak banyak sih, tapi tetap aja aneh. Semua barang di rumahku nggak ada yang rusak." Pak Sugeng menimpali. "Aku juga sama. Awalnya aku pikir cuma kelalaian. Tapi kalau kalian juga ngalamin, ini nggak wajar." Ketiganya terdiam sejenak. Percakapan itu membuka kesadaran mereka bahwa kejadian serupa bukan hanya mereka yang alami. Di desa itu, dalam beberapa minggu terakhir, banyak warga yang mengeluh kehilangan uang secara misterius. Menyadari situasi yang tidak biasa, warga desa sepakat untuk mengadakan ronda malam secara bergantian. Pos ronda yang biasanya sepi, kini selalu ramai. Para warga, termasuk Pak RT, berjaga-jaga sambil mencoba memecahkan misteri hilangnya uang mereka. Namun, meski ronda sudah berjalan beberapa hari, tak satu pun dari warga yang melihat tanda-tanda mencurigakan. Malam itu jam menunjukkan pukul 11. Mbah Karni yang sedang berjaga di pos ronda pamit untuk pergi ke sawah mengairi ladangnya. Udara malam terasa dingin, dan suara jangkrik menjadi pengiring langkahnya di jalan setapak. Ketika ia melewati dekat rumah Pak Lamidi, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang aneh. 2 sosok kecil berbentuk bayangan hitam keluar dari jendela rumah Pak Lamidi. Mereka tampak berlari dengan gerakan lincah dan tidak wajar seperti melayang. Mbah Karni tertegun, tubuhnya mendadak kaku, lidahnya keruh, dan karena dingin membasahi tubuhnya, ia hanya bisa berdiri terpaku, memandang 2 bayangan itu menghilang ke arah persawahan. Setelah beberapa menit, tubuhnya kembali bisa digerakkan. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk tidak jadi ke sawah. Dengan langkah tergesa-gesa, ia kembali ke pos ronda. Sesampainya di pos ronda, Mbah Karni langsung menceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada warga yang berjaga, termasuk Pak RT yang kebetulan sedang berada di sana. Aku aku melihat 2 sosok kecil, hitam, seperti anak-anak, keluar dari rumah Pak Lamidi. Tapi gerakannya aneh, gak seperti manusia, ujar Mbah Karni dengan gemetar. Warga yang mendengar cerita itu terdiam. Beberapa dari mereka mencoba mencerna cerita Mbah Karni, sementara yang lain langsung merasa merinding. "Apa mungkin ini ulah makhluk halus?" tanya salah satu warga dengan suara pelan. Pak RT yang mendengar cerita itu mencoba menenangkan situasi. "Kita nggak boleh buru-buru menyimpulkan. Besok pagi, kita perlu membahas ini bersama warga lain dan mencari jalan keluarnya." Keesokan paginya, cerita Mbah Karni telah menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang percaya bahwa yang dilihat Mbah Karni adalah tuyul, makhluk gaib yang sering dikaitkan dengan pencurian uang. Warga mulai menghubungkan cerita itu dengan kejadian hilangnya uang mereka.
Apa mungkin di desa kita ada yang memelihara tuyul? Bisik salah satu warga saat berkumpul di balai desa. Pak RT yang memimpin rapat darurat mencoba menenangkan warganya. Kita harus berhati-hati menuduh siapapun. Kita akan selidiki dulu. Jangan sampai kita menuduh orang tanpa bukti. Namun, ketakutan telah terlanjur menyebar. Nama Pak Lamidi menjadi pembicaraan karena kedua sosok itu terlihat keluar dari rumahnya. Meski tidak ada yang berani menuduhnya langsung, desas-desus mulai terdengar. Pada malam berikutnya, warga yang berjaga di pos ronda memutuskan untuk mengintai rumah Pak Lamidi secara diam-diam. Mereka ingin memastikan apakah benar ada aktivitas aneh di rumah itu. Beberapa warga, termasuk Pak Sugeng dan Mbak Karni, bersembunyi di balik pohon dekat rumah Pak Lamidi. Mereka membawa obor dan pentungan, bersiap jika terjadi sesuatu. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Mbak Karni melihat sesuatu. "Itu, lihat!" bisiknya sambil menunjuk ke arah jendela rumah Pak Lamidi. Dua sosok kecil berwarna hitam melompat keluar dari jendela rumah Pak Lamidi, sama seperti yang dilihatnya malam sebelumnya. Gerakannya cepat dan tak wajar, seperti melayang. Sosok itu kemudian menghilang di balik kerimbunan pohon. Para warga yang mengintai saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka kembali ke pos ronda untuk melaporkan apa yang mereka lihat kepada Pak RT. Keesokan paginya, warga mendatangi rumah Pak Lamidi dengan dipimpin oleh Pak RT. Mereka meminta Pak Lamidi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Pak Lamidi, maaf kalau kami lancang, tapi beberapa warga melihat sesuatu yang aneh keluar dari rumahmu," ujar Pak RT dengan nada hati-hati. Pak Lamidi tampak terkejut. "Apa maksudnya Pak RT? Saya nggak tahu apa-apa soal itu." Beberapa warga mulai bersuara, menuduh secara langsung. "Jangan-jangan Pak Lamidi memelihara tuyul." Pak Lamidi membantah keras. "Demi Tuhan, saya nggak pernah melakukan hal semacam itu. Justru beberapa hari berturut-turut, uang saya hilang dalam jumlah lumayan banyak. Kalau kalian nggak percaya, silakan periksa rumah saya." Pak RT setuju untuk memeriksa rumah Pak Lamidi. Beberapa warga ikut masuk ke dalam rumah, mencari benda-benda yang mencurigakan, seperti kendil atau barang-barang untuk ritual gaib. Namun, setelah memeriksa seluruh rumah, mereka tidak menemukan apa-apa. Setelah pemeriksaan itu, warga kembali bingung. Jika bukan Pak Lamidi, lalu siapa yang memelihara makhluk tersebut? Malam itu, Pak Bowo yang pekerjaannya mengurusi sawah Busani bergiliran jaga ronda. Sebelum ke pos ronda, dia ke rumah Busani untuk mengambil alat semprot rumput. Karena besok sawah Busani waktunya nyemprot. Pak Bowo langsung lewat samping rumah dan melewati jendela kamar Busani, karena gudang alat ada di belakang rumah. Ketika lewat jendela kamar Busani, Pak Bowo mendengar suara rintian yang suaranya agak keras. Pak Bowo penasaran dan takut terjadi apa-apa pada Busani. Pak Bowo masuk rumah lewat pintu belakang, dan ketika berada di depan pintu kamar yang tidak tertutup rapat, Pak Bowo melihat Busani sedang tiduran dengan baju atasnya terbuka, dan terlihat sedang menyusui dua bayangan hitam anak kecil seperti tuyul. Seketika kaget apa yang ia lihat. Pak Bowo langsung berbalik arah menuju pos ronda dan menceritakan apa yang ia lihat pada warga yang berjaga dan Pak RT. Pak Bowo berjalan cepat menuju pos ronda. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia tak menyangka apa yang baru saja dilihatnya di rumah Busani. Setibanya di pos ronda, ia langsung menarik perhatian warga yang sedang berjaga, termasuk Pak RT
yang sedang memeriksa daftar ronda malam itu. Pak RT, warga semua, aku tadi lihat sesuatu yang aneh di rumah Bu Sani, ujar Pak Bowo dengan suara tergesa-gesa. Pak RT menatapnya dengan heran. Apa yang terjadi, Bowo? Pelan-pelan ceritanya. Dengan napas tersengal, Pak Bowo mulai menceritakan apa yang ia saksikan. Bagaimana ia melewati jendela kamar Bu Sani, mendengar suara rintihan, lalu melihat Bu Sani berbaring di ranjang dengan dua makhluk kecil hitam mirip tuyul yang sedang menyusu darinya. Cerita itu membuat warga yang berjaga terdiam. Beberapa terlihat merinding, sementara yang lain langsung berdiri dari tempat duduknya. Kita harus ke sana sekarang juga, seru salah satu warga. Terlihat marah sekaligus takut. Pak RT mengangkat tangannya, meminta warga untuk tenang. Kita tidak bisa main hakim sendiri. Kalau cerita ini benar, kita harus memastikan dulu. Ayo, beberapa dari kita ikut ke rumah Bu Sani. Tapi jangan membuat keributan. Pak RT, Pak Bowo, dan beberapa warga lainnya berjalan menuju rumah Bu Sani. Mereka membawa senter dan obor untuk penerangan. Dalam perjalanan, suasana terasa tegang. Warga yang ikut berbisik-bisik mencoba menebak-nebak kebenaran cerita Pak Bowo. Setibanya di rumah Bu Sani, Pak RT mengetuk pintu depan. Bu Sani, ini saya Pak RT. Bisa keluar sebentar? Panggilnya. Tidak ada jawaban. Rumah itu terlihat gelap dan sepi. Namun, ketika mereka mendekat ke jendela kamar Bu Sani, samar-samar terdengar suara seperti rintihan lagi. Pak RT memberi isyarat kepada warga untuk tetap tenang. Mereka membuka pintu depan yang ternyata tidak terkunci. Dengan hati-hati, mereka masuk dan menuju kamar Bu Sani. Ketika pintu kamar didorong perlahan, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Bu Sani memang sedang tiduran di tempat tidur dengan mata tertutup. Di sebelahnya, dua sosok kecil hitam sedang duduk. Wajah mereka tampak pucat dengan mata merah menyala, menoleh tajam ke arah pintu. Seketika salah satu warga berteriak, "Tuyul!" Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara melengking sebelum menghilang begitu saja, seolah masuk ke dalam bayangan di sudut ruangan. Bu Sani terbangun karena keributan itu. Ia terlihat panik saat melihat warga memenuhi kamarnya. "Apa-apaan ini? Kenapa kalian masuk ke rumah saya?" Tanyanya dengan nada tinggi, meski suaranya terdengar gemetar. Pak RT maju mendekatinya. "Bu Sani, tolong jelaskan apa yang tadi kami lihat. Apakah benar Anda memelihara tuyul?" Bu Sani terdiam, wajahnya pucat, air matanya mulai mengalir. Saya hanya ingin hidup lebih baik. Saya tidak punya pilihan." Bu Sani akhirnya mengakui semuanya. Ia bercerita tentang perjanjian yang dibuat dengan Badarto, dukun pesugihan, dan bagaimana ia harus memberikan darah ayam hitam dan bahkan menyusui tuyul-tuyul itu sebagai bagian dari perjanjiannya. "Saya terpaksa, Pak RT. Saya tidak ingin hidup kekurangan terus, tapi saya tidak tahu kalau ini akan merugikan orang lain," ucapnya sambil menangis. Setelah mendengar pengakuan Bu Sani, warga merasa marah dan kecewa. Namun Pak RT kembali meminta semua orang untuk tenang. Kita tidak bisa mengambil keputusan dengan emosi. Besok pagi, kita akan bawa ini ke Kiai Hadi untuk menyelesaikan semuanya. Biar beliau yang memutuskan langkah terbaik, ujar Pak RT. Warga setuju. Malam itu, mereka meminta Bu Sani untuk tidak pergi kemana-mana dan memastikan bahwa rumahnya tetap diawasi. Keesokan harinya, Kiai Hadi datang ke desa bersama beberapa santri. Beliau memimpin ritual pemutusan perjanjian di rumah Bu Sani. Prosesi itu berlangsung lama, diiringi doa dan bacaan ayat suci. Saat ritual berlangsung,
Banyak warga mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah. Meskipun kamar Busani kosong, beberapa kali terlihat bayangan hitam melompat keluar dari rumah. Setelah selesai, Kiai Hadi memastikan bahwa makhluk-makhluk itu telah pergi dan perjanjian telah diputuskan. Namun beliau juga memberi peringatan. Busani, Anda harus bertobat sepenuh hati. Jangan pernah mencoba hal seperti ini lagi. Hidup yang diridhoi Tuhan jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Sejak perjanjian pesugihan itu diputuskan oleh Kiai Hadi, Busani menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Ia sering terlihat duduk sendiri di serambi rumah, menatap sawah kecil yang masih tersisa. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya menguning, dan matanya cekung, seolah seluruh energinya telah terkuras habis. Warga desa sering melihat Busani berjalan tertatih menuju masjid, mencoba mencari ketenangan melalui doa dan ibadah. Meski telah meninggalkan dunia pesugihan, dampaknya tidak pernah hilang dari tubuhnya. Ia sering merasa lemah dan sakit-sakitan. Namun, setiap kali Mas Dani memaksanya untuk pergi ke dokter, hasil dari pemeriksaan selalu menunjukkan bahwa ia sehat. Tidak ada penyakit yang terdeteksi, tetapi tubuhnya terus melemah. Suatu pagi, Mas Dani yang datang berkunjung untuk libur panjang menemukan ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Nafasnya terengah-engah dan ia hanya bisa berkata lirih, "Dani, ibu sudah lelah." Mas Dani segera membawanya ke rumah sakit. Namun, dokter kembali menyatakan bahwa semua organ vitalnya berfungsi normal. Tidak ada penyakit medis yang bisa menjelaskan kondisi tubuh Busani yang semakin kurus kering. Malam harinya di rumah, tubuh Busani tampak semakin lemah. Ia memanggil Mas Dani ke sisinya. "Dani, ibu sudah banyak salah. Tolong maafkan ibu. Dan jika ibu tidak ada nanti, gunakan sawah kita untuk kebaikan. Ibu ingin tenang." Mas Dani hanya bisa menangis, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Pada dini hari, Busani menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuhnya begitu kurus, hampir seperti tinggal tulang, dengan bekas memar hitam besar di dadanya, yang tidak pernah hilang sejak masa pesugihan. Setelah kepergian Busani, Mas Dani mengumpulkan warga di balai desa. Dengan penuh rasa bersalah, ia berdiri di hadapan mereka dan meminta maaf atas semua yang terjadi semasa hidup ibunya. Atas nama keluarga, saya mohon maaf atas semua kesalahan almarhumah ibu saya. Saya tahu beliau telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, dan itu telah merugikan banyak pihak. Saya berharap ibu saya dimaafkan, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, ucapnya dengan suara bergetar. Warga desa yang mendengar permintaan maaf itu sebagian besar memaklumi, meski mereka masih merasa trauma. Mereka juga memahami bahwa Busani telah menerima akibat dari perbuatannya. Sebagai bentuk penebusan, Mas Dani memutuskan untuk mewakafkan sawah kecil peninggalan ayahnya Pak Ihsan kepada desa. Tanah itu akan digunakan untuk membangun sebuah masjid yang bisa menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan warga desa. Setelah beberapa bulan, masjid itu mulai berdiri. Warga desa bergotong royong membangunnya, mengingat jasa Pak Ihsan yang semasa hidupnya dikenal sebagai petani yang bekerja keras dan dermawan. Masjid itu diberi nama Masjid Al-Ihsan untuk mengenang kebaikan Pak Ihsan dan sebagai pengingat agar warga desa selalu bersyukur atas rezeki yang halal. Kepergian Busani menjadi cerita yang selalu diingat oleh warga desa. Mereka mengambil pelajaran besar dari kejadian tersebut, bahwa harta dan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kesengsaraan.
Mas Dani meski jarang kembali ke desa, selalu menyempatkan diri untuk berziarah ke makam orang tuanya dan berkunjung ke masjid setiap kali ada kesempatan. Ia berharap bahwa kebaikan yang ia lakukan atas nama ibunya bisa menjadi amal yang menolongnya di akhirat. Kini, desa itu hidup lebih damai. Masjid Al-Ihsan menjadi tempat yang selalu ramai dengan suara doa menghapus jejak kelam masa lalu.